Okay, so minggu and we're gonna continue the reading session. So here is the chapter 5, conditional sentence types and functions. Snapshot, dalam konteks kehidupan, kita merencanakan banyak hal atau aktivitas untuk dilakukan. Beberapa satu ini hanya sebatas bisa dibayangkan, terjadi atau dilakukan, dan berbagai hal lain di masa lalu direka ulang atau bahkan karena disesalkan. Dalam konteks of communication, semua rencana atau kemungkinan, semua hayalan, dan semua hal atau aktivitas di masa lalu dapat diungkapkan dengan menggunakan kalimat pengandaian atau di dalam bahasa Inggris populer disebut conditional sentence. Tidak ada alasan lain yang lebih populer tentang pentingnya memiliki conditional sentence, kecuali karena bentuk kalimat tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu rencana atau perkiraan terjadi sesuatu, hayalan, atau penyesalan atas terjadinya suatu hal di masa lalu. Tapi conditional sentence ini sudah mulai diajarkan di sekolah, setingkat sekolah menengah, bahkan sampai ke perguruan tinggi pun topik ini masih juga diajarkan kepada mahasiswa program studi bahasa Inggris. Meskipun sekilas tampak begitu simpel, dan bila setiap kali disuguhi soal penggunaan conditional sentence tersebut, kita pasti bisa mengerjakannya dengan baik, tetapi kurang terbiasanya pola kalimat tersebut dapat digunakan dalam proses komunikasi sehari-hari, menyebabkan penggunaannya pada setiap bentuk perbincangan atau tulisan akhirnya menjadi sering terlupakan. Oleh karena sering terlupakan, kita biasanya akan banyak mengalami kesulitan jika kita harus menggunakan pola kalimat tersebut dalam penulisan naskah. Melalui pembahasan dalam Clue 5 ini, saya ingin mengajak Anda untuk belajar lebih mudah tentang fungsi dan penggunaan conditional sentence dalam konteks komunikasi, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Menurut pengamatan saya, pola conditional sentence yang paling mudah dan relatif banyak digunakan adalah conditional sentence type 1, yang fungsi utamanya yaitu untuk mengungkapkan suatu rencana, future plan, atau kemungkinan, possibility, terjadinya suatu hal, sedangkan pola conditional sentence type 2 dan conditional sentence type 3 secara ternyata jarang digunakan. Ciri semua bentuk conditional sentence terletak pada penggunaan kalimat pernyataan suatu rencana, misalnya kompleks, kompleks sentence, yang di dalamnya terdapat dua buah clause, satu anak kalimat, subclause, dan dua induk kalimat, main clause. Sementara itu, ciri yang membedakan conditional sentence dengan kompleks sentence pada umumnya terletak pada penggunaan kata if, seandainya atau andaikan saja, pada conditional sentence di bagian anak kalimat. So, in the third pattern, seperti telah disebutkan di atas, dalam bahasa Inggris telah digunakan tiga tipe conditional sentence yang secara umum dikategorikan dengan conditional type 1, conditional type 2, dan conditional type 3, di mana masing-masing memiliki fungsi dengan pola yang berbeda. Pada setiap penggunaan conditional sentence, si kalimat selalu diwarnai dengan kondisi seandainya atau andaikan saja, atau if. Berikut pembahasan secara ringkas dan praktis dari masing-masing conditional sentence. Conditional conditional sentence step 1. Conditional sentence step 1 memiliki frekuensi penggunaan aktivitas komunikasi yang cukup tinggi. Fungsi utamanya adalah untuk mengungkapkan suatu rencana, plan, perkiraan, prediction, atau suatu kemungkinan, possibility. Suatu rencana aktivitas atau pekerjaan yang akan dilakukan, termasuk dalam plan. Anda ingin mengatakan bahwa jika Anda bisa lulus kuliah tahun, Anda ingin melamar kerja sebagai seorang dosen. You can say that like this. If I can finish my study in the university within 4 years, I will apply for a job as a lecturer. Kedua, jika Anda memiliki acara pada minggu besok, Anda berencana berkunjung ke rumah teman, kalimat tersebut dapat diungkapkan seperti ini. If I have nothing to do on Sunday, I will visit my friend. Yang ketiga, jika Anda setelah lulus, jika teman Anda setelah lulus tidak keberatan, Anda ingin mengajaknya pergi ke pantai, Anda dapat menulis seperti ini. If setelah lulus pasangan, I will take her to the beach. Ya, jika Anda tidak memiliki uang, Anda yang akan membayar hal tersebut dapat Anda lakukan.
If she doesn't have enough money, I will pay all the costs. Dan berikutnya, jika ayah Anda mengizinkan, Anda akan melakukan mobilnya untuk ke kantor. Anda dapat menulis sesuatu berikut. If my family lets me use this car, I will drive to the beach. Anda berencana mengadakan acara camping bersama teman Anda. Jika orang tua Anda mengizinkan, hal tersebut dapat ditulis. If my parents let me, I will go on camping with some classmates. Ya, kamera Anda dipinjam oleh teman seminggu yang lalu. Seandainya kamera tersebut dikembalikan besok, Anda akan membawanya untuk acara camping tersebut. Karena sebagai berikut. If my friend returns my camera back to me, oh, I will bring it for the camping. Berikutnya, jika cuaca bagus, Anda merencanakan tinggal di camping resort selama beberapa hari. Anda sekarang sebagai berikut. If the camping weather is good, I will spend several days in camping resort. Jika kondisi memungkinkan, Anda memilih untuk memasak untuk makan pagi dan siang, bukan membeli. Hal tersebut dapat diungkapkan, if it is possible, I will cook for breakfast and lunch. Berikutnya, apabila Anda mengetahui beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah rencana atau aktivitas kebijakan dan sebagainya, Anda dapat mengungkapkannya dengan menggunakan conditional sentence step 1. Jika anggaran tidak cukup memenuhi kebutuhan nasional, pemerintah akan menaikkan harga BBM. Dapat diungkapkan, if the national budget is not enough to meet the national needs, the government will increase the price of fuels again. Berikutnya, jika hasil quick account tidak memenuhi target, beberapa partai politik akan berkolaborasi untuk memenangkan pemilu. Hal tersebut dapat ditulis dengan if the result of the quick account doesn't meet the target, some political parties will make collaboration. Berikutnya, Anda mengetahui peluang polisi. Anda mengetahui polisi sekolah, yaitu bahwa jika tahun depan banyak siswa yang terlulus, kepala sekolah Anda berencana membangun satu kelas khusus bagi mereka untuk belajar. Anda dapat mengungkapkannya sebagai berikut. If too many students don't pass the national exam next year, the headmaster will build a special class for them to study. Dan berikutnya, jika Anda ingin mengatakan bahwa jika Anda dapat lulus ujian dengan nilai bahasa Inggris 0.0, orang tua Anda akan membelikan Anda sebuah keyboard roll. Hal tersebut dapat ditulis if the final exam if in the final exam I will get 9 on my English, my parents will buy me a new keyboard. Berikutnya, 2. Jika hal yang kemungkinan atau diperkirakan akan terjadi, possibility. Contohnya, jika dalam minggu ini tidak turun hujan, para petani mungkin akan menderita hujan yang cukup banyak. Hal tersebut dapat diungkapkan, if it doesn't rain this week, farmers will suffer too much loss in the crops. Berikutnya, jika masyarakat merasa kesulitan mendapatkan BBM, mereka mungkin akan melakukan unjuk rasa nasional kepada pemerintah. Tersebut dapat ditulis, if the people find it difficult to get any fuels, they may walk out for a national protest. Jika terlalu banyak siswa yang datang terlambat, manajemen sekolah mungkin akan melakukan sistem hukuman belajar di luar kelas. Hal tersebut dapat ditulis, if there are still too many students coming late to school, the school management may launch a punishment system of learning outside the class for them. Dan berikutnya, Anda memprediksi bahwa jika harga cell phone semakin murah, mungkin akan semakin banyak siswa yang memilikinya. Hal tersebut dapat diungkapkan dengan if the prices of cell phones keep decreasing, there will be many students who will have them. Berikutnya, jika setiap sekolah memiliki cell phone, maka bisnis di bidang tersebut akan sangat menguntungkan. Hal tersebut dapat diungkapkan dengan if every school student has got a cell phone, business on cell phones will be very profitable. Dan berikutnya, Anda memprediksi jika hujan terus-menerus mengguyur kota Anda, maka dipastikan akan terjadi banjir. Maka dapat diungkapkan dengan kalimat berikut. If it rains too much in a city, I'm sure that the flood will be inevitable. Dari
Beberapa contoh penggunaan conditional terms untuk statement di atas dapat disimpulkan secara praktis. Kalimat terdiri dari dua buah frasa, ada kalimat subclause dan induk kalimat main clause. Subclause berisi suatu ungkapan atau ekspresi kondisi persyaratan, condition, dan main clause berisi suatu ekspresi akibat, consequence, atas kondisi atau persyaratan yang dituangkan dalam subclause tersebut. Subclause merupakan ekspresi kondisi atau persyaratan selalu menggunakan formal if plus clause present tense. Main clause yang merupakan ekspresi akibat atau consequence menggunakan formula kata kerja predikat dengan modal will. Formula kata kerja predikat secara praktis dapat diungkapkan seperti berikut: if plus verb one, subject plus will verb one. Berikut adalah contoh lain tentang rencana atau kemungkinan yang dilakukan pada conditional sentence step one. So this one is similar to the first one, so we just gonna skip it. I think I'm gonna just read two of them. So in this one, Anda yakin bahwa jika para siswa tidak memiliki psikologi ujian yang lebih baik, mereka tidak akan lulus. So if the students then have better preparation for the exam, they will not pass. Anda memperkirakan bahwa jika angka pengangguran pada tahun yang akan datang lebih rendah, angka kejahatan pun akan lebih rendah, bahkan hingga 50%. So if the unemployment rate is lower in this coming year, crime rate will drop into 50%. Dengan demikian, conditional type on dapat digunakan untuk menyebabkan suatu bencana yang masih akan dilakukan atau kemungkinan yang diperkirakan akan terjadi. So we move on to the B, conditional sentence type 2. Frekuensi penggunaan conditional sentence type 2 dapat dikatakan relatif rendah pada banyak kegiatan komunikasi atau bentuk teks. Fungsi utama kalimat tipe 2 adalah untuk mengungkapkan suatu hayalan atau imagination. Jika dilihat dari fungsinya, kalimat tersebut secara praktis dibedakan menjadi dua bagian saja. Yang pertama, digunakan bila Anda mengungkapkan suatu imagination, yaitu tentang suatu hal masa kini yang hanya sebatas hayalan saja, dan secara rasional tidak mungkin bisa terjadi. Misalnya, saat musim hujan, para petani mendapatkan panen yang baik karena tersedia cukup air untuk sawah mereka. Lalu Anda berhayal, andai saja pada saat ini tidak turun hujan dan tidak tersedia cukup air, maka para petani pasti tidak akan panen. Hal tersebut Anda hayalkan dapat dikalimatkan seperti berikut. If it didn't rain, the farmers would lose too many crops. Realitanya, petani dapat panen karena cukup air hujan. Berikutnya, Anda berhayal jika harga BBM tidak mahal. Mungkin biaya hidup pun tidak akan mengalami kenaikan. Hal demikian dapat Anda hayalkan if the prices of foods were not expensive, the cost of living would not be more expensive too. Ya ini hayalan rakyat Indonesia seperti ini. Yang berikutnya, Anda berhayal bahwa jika uang pendidikan perguruan tinggi tidak mahal, pasti akan lebih banyak orang yang bisa kuliah. Ya, hal tersebut dapat Anda hayalkan if the tuition fee at the university were not expensive, there will be more young people going to university. Berikutnya, ini menarik. So, this one, saat ini tidak banyak para lulusan universitas yang bermental bisnis, sehingga mereka menganggur. Lalu Anda berhayal, Anda ingin saja mereka memiliki mental bisnis, mungkin sekali mereka tidak lagi menganggur. Hal demikian dapat kita hayalkan sebagai berikut. If university graduates have business skill, they will not be jobless. Artinya, saat ini banyak kaum muda yang menganggur. Lalu Anda berhayal, andai saja mereka memiliki pekerjaan yang pasti, mereka pasti tidak menjadi pengamen yang lulus. Hal tersebut dapat kita hayalkan, if they work, have jobs, they would not be the best musician. Berikutnya, kegiatan sekolah biasanya berakhir jam 1.30.
Anda berandaikan jika kegiatan sekolah berakhir jam 12, para siswa pasti tidak merasa kecapean. Hal tersebut dapat kita jawabkan sebagai berikut. If the school time ended at 12, students would not feel too tired. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, digunakan bila Anda membutuhkan suatu imajinasi tentang suatu pekerjaan atau aktivitas yang hanya sebatas hayalan, bukan untuk direalitasikan. Astaga, berhayal terus. Stop berhayal, teman-teman. Anda, contohnya, Anda berhayal bahwa jika pada saat ini seseorang berikan uang 5 juta kepada Anda, oh, maka Anda akan menggunakan uang tersebut untuk membeli sebuah Yamaha keyboard. Sama hayalan tersebut dapat Anda ungkapkan, if someone give me 5,000 rupiah, 5,000, 5 million rupiah, I will spend it for new Yamaha keyboard. Berhayal mendapatkan uang dari seseorang ini agak-agak kerja untuk dapat duit. Ya, Anda berhayal jika seorang penyanyi dangdut datang mengajak menikah, tapi Anda mungkin tidak akan melakukannya. Hal tersebut dapat Anda hayalkan sebagai berikut. If a dangdut singer came and asked me to marry her, I would not refuse it. I'm just gonna refuse it, bro. Berikutnya, Anda berhayal jika Anda memenangkan undian 1 miliar, Anda akan bertamasya ke luar negeri, lalu pulang membawa seorang untuk dinikahi. Astaga, hal tersebut dapat Anda hayalkan. If I won the lottery of 1 billion rupiah, I will have a holiday abroad and be back with someone to marry. Berikutnya, Anda tidak memiliki BMW. Anda berhayal, Anda saja saat ini Anda memiliki sebuah BMW. Anda akan selalu berlibur bersama teman-teman kelas. Hal tersebut dapat diungkapkan, if I had a new BMW, I would always take my classmates for a weekend vacation. Dan berikutnya, Anda tertarik pada salah satu teman kelas Anda yang sudah memiliki teman dekat. Lalu Anda berhayal, andaikan saja Anda bisa menjadi kekasihnya, Anda berjanji akan selalu setia. Astaga, berhayal terus. Hayalan tersebut dapat diungkapkan, if she or he were still single and if I could be him, I could be her or his very best friend. I will promise to be faithful. Oke, dari beberapa contoh penggunaan conditional sentence tadi di atas dapat disimpulkan secara praktis beberapa hal penting. Yang pertama, kalimat terdiri dari dua buah klausa, seperti yang tadi yang awal, conditional sentence step 1, subclause dan main clause. Subclause berisi suatu ungkapan atau ekspresi kondisi persyaratan, dan main clause berisi suatu ekspresi akibat atau kondisi persyaratan yang dituangkan dalam subclause. Subclause yang mengungkapkan ekspresi kondisi persyaratan dituangkan dengan formula if plus clause past tense. Khusus untuk kata terjadi selalu mengambil bentuk were untuk semua subjek kalimat. Main clause yang merupakan ekspresi akibat atau konsekuensi menggunakan modal would pada kata kerja predikatnya. Formula kata kerja predikat secara praktis dapat terlihat sebagai berikut. If plus verb to past tense subject plus would verb to. Contoh tentang hayalan, astaga, berhenti berhayal teman-teman. Kembali ke realita. Okay, move on to the C, conditional sentence tadi. Frekuensi penggunaan ini juga relatif rendah karena belum banyak siswa atau mahasiswa memahami cara penggunaan yang efisiennya. Secara praktis, dapat saya jelaskan kepada Anda tentang conditional sentence tadi sebagai berikut. Yang pertama, digunakan bila kita hendak mengungkapkan suatu penyesalan atau regret atas suatu aktivitas yang sudah terlanjur kita lakukan waktu lalu. Dan aktivitas itu dianggap negatif dan merugikan. Dapat kita baca sebagai berikut. Contohnya, so if I had taken a computer class last year, I could have done my final test by my computer. Jika tahun lalu
dan tidak mengambil. Tahun lalu kita tidak mengambil kursus komputer sehingga kita menyesal karena kita tidak bisa menulis tugas akhir dengan komputer kita sendiri. So the next one, if only I had studied better while I was at art school, I could have I could have faced my final exam with excellent scores. So ini adalah kesalahan karena tidak belajar dengan baik saat high school sehingga hasil ujian akhirnya tidak baik. Ya. So the next one, if it didn't rain, I could have come to the wedding party. Jika tidak hujan kemarin, pasti aku akan menghadiri sebuah pesta pernikahan. Berikutnya, Anda menyesal karena Anda tidak belajar dari semester lalu, sehingga Anda mendapatkan nilai C untuk bidang studi bahasa Inggris. Penyesalan tersebut dapat diungkapkan, if I had studied a lot, I would have got an A on my English. But too bad, dia tidak belajar. Dan berikutnya, Anda menyesal karena Anda menyesal telah pergi ke diskotik astaga 3 bulan yang lalu, sehingga Anda terseret ke dunia bebas dan kurang pantas. Penyesalan tersebut dapat Anda ungkapkan, if only I had never gone to the discotheque 3 months ago, I would not have involved involved in the immoral traits. Berikutnya, andai saja Anda bertemu dengan Fitun setahun yang lalu, Anda pasti tidak terlalu sering keluar malam. Astaga Fitun, kamu apakah anak orang? Dan Anda pasti lebih baik dari sekarang. Dapat diungkapkan, if I had met Fitun last year, I wouldn't have gone out at night too often, and I might have been better now. Yang oke, itu yang pertama. Yang kedua, digunakan bila kita melakukan hal-hal yang pantas disesalkan karena sudah terlanjur terjadi atau hal-hal yang diharapkan terjadi tetapi tidak menjadi kenyataan. Astaga. So, the example here, angin bertiup terlalu kencang minggu lalu, sehingga atap rumah warga menderita kerusakan. Hal tersebut dapat diungkapkan, if the wind had not blown too fast, people would not have suffered from damages on their roofs. Andai saja tidak terjadi krisis moneter di waktu lalu, pasti tidak terjadi chaos pada saat itu. If the monetary crisis had not occurred in our country, crash would not have occurred either. Berikutnya, Anda menyesalkan polisi manajemen sekolah yang menaikkan uang SPP tahun lalu sehingga banyak siswa terpaksa berhenti sekolah. Hal tersebut dapat diungkapkan, if the school management had not increased the tuition fee, no student would have dropped out. Berikutnya, Anda menyesal teman Anda tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruk dari masa lalu. Dapat dipastikan bahwa suatu saat pada saat itu ia terperangkap dalam pergaulan bebas. Astaga. Hal tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut. If only my best friend had left her or his bad routines, she or he would have not been involved in the free lifestyles. Dari beberapa contoh condition sentence type 3 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Seperti yang sebelumnya, like the previous one, kalimat tipe ini terdiri dari dua clause, subclause dan main clause. Subclause berisi suatu ekspresi pernyataan condition dan main clause berisi suatu ekspresi consequence. Subclause merupakan ekspresi kondisi persyaratan menggunakan formula if plus clause past perfect tense. Main clause merupakan ekspresi akibat atau consequence menggunakan would have plus verb to. Formula katanya dapat dituliskan sebagai berikut. If plus have verb to subject plus would have plus verb to. Berikut adalah contoh yang dapat dipastikan sama saja dengan sebelumnya. So we just gonna skip it and good luck and I wish you the best and love sincerely. So I think that's all for this week, sir.
Thank you so much.